Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini kembali kita melanjutkan kajian bersama dengan komunitas IMSA di Hong Kong. Dan insya Allah yang akan kita angkat adalah tema berkaitan dengan bulan Syawal. Dan kami mengangkat tema ini dengan membaca buku Mukhtasar Lataiful Ma'arif, yang dimana buku Mukhtasar Lataiful atau kitab Lataiful Ma'arif adalah karya Al-Hafidh Ibnu Rajab yang membahas tentang amalan-amalan sepanjang tahun di masing-masing bulan Hijriah. Dan kalau kita perhatikan, penulis mengangkat tentang bulan Syawal. Beliau menyebutkan ada 3 materi. Yang pertama adalah berkaitan dengan puasa di bulan Syawal. Yang pertama berkaitan dengan puasa di bulan Syawal. Dan mengiringi Ramadan dengan puasa selama 6 hari di bulan Syawal. Yang kedua berkaitan dengan masalah haji, keutamaannya dan motivasi untuk melakukan haji. Yang ketiga, amalan yang bisa menggantikan haji dan umrah indal ajzi anhuma, ketika orang tidak mampu melakukan haji. Dan seperti yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa bulan haji itu sudah dimulai dari bulan Syawal. Bulan haji itu sudah dimulai dari bulan Syawal. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu dilaksanakan di beberapa bulan yang telah diketahui. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat di Al-Baqarah ayat 197. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa bulan haji atau haji itu dilaksanakan dalam beberapa bulan maklumat yang tertentu. Dan para ulama mengatakan yang dimaksud dengan Ashhurum Ma'lumat itu dimulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Meskipun pelaksanaan hajinya itu dilaksanakan di bulan Dzulhijjah, tapi bulan haji sudah dimulai dari bulan Syawal. Nah, kenapa bulan haji dimulai dari bulan Syawal? Karena orang berangkat haji itu butuh waktu. Maka ketika di Ashhurul Hajj, di bulan-bulan haji, mereka telah menyiapkan jauh sebelum pelaksanaan haji itu dilakukan. Sehingga dari bulan Syawal mereka sudah menyiapkannya. Karena itu Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, haji itu dilaksanakan di bulan-bulan tertentu, dimulai dari bulan Syawal. Tayyib. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya haji itu dimulai dari bulan, ini sebagaimana keterangan yang diriwayatkan oleh Bukhari ya, tentang Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Qala Al-Bukhari, qala Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, hiya Syawal wa Dzulqa'dah wa asyru min Dzulhijjah. Yang dimaksud bahwasanya haji itu adalah bulan-bulan tertentu, kata Ibnu Umar, itu adalah Syawal, Dzulqa'dah dan 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Baik. Kemudian beliau menyebutkan tentang fima yaqumu maqamal haji, amalan yang bisa menggantikan haji indal ajzi anhuma, ketika seseorang tidak bisa melaksanakan haji dan umrah. Dan insya Allah kita akan membahas bagian ini sesuai dengan apa yang mampu untuk kita jangkau. Sekarang kita akan membahas majelis yang pertama, yaitu berkaitan dengan bulan Syawal. Dan majelis yang pertama adalah tentang puasa di bulan Syawal. Nah, diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi SAW bersabda,
Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang puasa Ramadan lalu diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka dia mendapatkan pahala seperti puasa setahun. Coba saya perlebar ya. Selanjutnya, para ulama yang menganjurkan puasa Syawal, mereka berbeda pendapat tentang bagaimana tata cara puasa di bulan Syawal. Ala thalathati aqwal, ada 3 pendapat dalam masalah ini. Yang pertama adalah annahu yustahabbu siyamuha min awwali syahri mutatabi'atan. Dianjurkan untuk berpuasa Syawal dari awal bulan mutatabi'ah secara berurutan, secara berturut-turut. Sehingga dari mulai 1 sampai 6 dikerjakan berturut-turut. Dan ini merupakan pendapat Imam Syafi'i dan Ibnul Mubarak. Dalilnya kenapa mereka menganjurkan agar segera melaksanakan puasa di bulan Syawal, dan itu dilakukan terus-menerus. Artinya tidak putus. Sehingga hari ini puasa, besok puasa lagi, besok puasa lagi. Karena dalam masalah amal saleh kita dianjurkan untuk al-mubadarah. Kita dianjurkan untuk melakukannya dengan secepatnya, sesegera mungkin. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Maka seseorang ketika di bulan Syawal dianjurkan untuk menyegerakan puasa sunnah di bulan Syawal. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, orang yang melaksanakan puasa di bulan Syawal gak ada beda dari nilai keutamaan antara dilakukan secara berurutan, berturut-turut, atau dipisah-pisah. Minasyahri kullihi, selama masih dalam rentang 1 bulan Syawal. Wahuma sawa, dan baik cara pertama maupun yang kedua nilai keutamaannya sama. Dan ini merupakan pendapat Imam Waqi', Ibnul Jarrah, gurunya Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Ats-tsalits, pendapat yang ketiga. Dianjurkan untuk tidak melaksanakan puasa tepat setelah hari raya. Fa innaha ayyamu aklin wa syurbin. Karena tepat setelah hari raya itu adalah hari untuk makan dan minum. Walakin yusamu thalathatu ayyam qabla ayyamil bid au ba'daha. Namun dianjurkan untuk berpuasa di pertengahan bulan. Sehingga pekan yang pertama sebaiknya tidak puasa terlebih dahulu, baru kemudian masuk di pekan yang kedua atau pertengahan bulan silahkan puasa Syawal dimulai. Dengan 3 hari sebelum ayyamul bid dan 3 hari setelah ayyamul bid. Sehingga bisa dimulai dari tanggal 11 sampai tanggal 16. 11, 12 sampai tanggal 16. Maka dia berada di rentang pertengahan. Wa hadza qaulu Ma'mar wa Abdul Razzaq, dan ini merupakan pendapat Ma'mar dan Abdul Razzaq serta pendapat yang diriwayatkan dari Imam Atha. Dan di antara alasan dari pendapat ini adalah agar puasa Syawal itu tidak menyerupai Yahudi. Agar puasa Syawal itu dilakukan tidak menyerupai Yahudi. Bagaimana cara puasanya Yahudi? Yahudi berpuasa selama 40 hari. 1 bulan ditambah 10 hari. Sehingga ketika mereka puasa 1 bulan yang itu merupakan aslul amri, awalnya Allah perintahkan untuk berpuasa 1 bulan. Lalu mereka tambahi sendiri dengan 10 hari setelahnya. Mereka tambahi sendiri dengan 10 hari setelahnya, nyambung, jadinya 40 hari. Maka agar kaum muslimin tidak meniru gaya Yahudi seperti ini, dianjurkan agar puasa Syawal tidak dilakukan tepat setelah selesai Ramadan atau tanggal 2 Syawal, tapi sebaiknya diberi jeda selama beberapa hari agar tidak menyerupai kebiasaan puasa Yahudi. Wallahu alam. Baik, namun dalam hal ini adalah 3 pendapat yang membahas tentang mana yang lebih afdol.
berbicara tentang afdaliyah. Artinya, Anda mau mengikuti pendapat Imam Syafi'i, Anda mau mengikuti pendapatnya Imam Ahmad, atau pendapat Ma'mar dan Abdul Razak, semuanya statusnya sah. Sehingga mau langsung puasa, atau dipisah-pisah, atau dilakukan di tengah, semuanya adalah amalan yang sah, sebab khilaf yang terjadi di antara mereka adalah perbedaan pendapat berkaitan dengan masalah afdaliyah. Selanjutnya, kenapa puasa Syawal plus Ramadan itu bisa menghasilkan pahala puasa 1 tahun? Sebagian ulama menjelaskan karena al-hasanah bi asyri amsalihah. Satu amal soleh itu dilipatkan 10 kali. Satu amal soleh dilipatkan 10 kali. Tapi pertimbangan ini dianggap kurang kuat oleh sebagian ulama yang lain, dengan alasan apabila pertimbangannya adalah satu amal soleh dilipatkan 10 kali, itu tidak hanya terbatas pada bulan Syawal. Sehingga orang puasa Ramadan 1 bulan, kemudian dia berpuasa di bulan Syawal sehari, nanti Dzulqa'dah sehari, Dzulhijjah sehari. Kalau setiap satu amal soleh dilipatkan 10 kali, berarti di 6 bulan setelah Ramadan dia berpuasa sehari-sehari, dia juga mendapatkan keutamaan yang sama. Padahal Nabi SAW menyampaikan keutamaan ini hanya khusus untuk puasa di bulan Syawal. Oleh karena itu, berdasarkan hal ini, maka yang lebih tepat bahwa kenapa puasa Syawal mendapatkan keutamaan besar seperti ini? Karena bentuknya adalah al-mubadarah bil a'malis salihah. Orang bersegera untuk melakukan amal soleh. Sebab seorang muslim selesai beramal soleh, maka dia dianjurkan untuk melakukan amal soleh berikutnya. Usai beramal, maka dia siaga amal berikutnya. Inilah prinsip seorang muslim. Sehingga ketika Ramadan sudah berakhir, maka dia punya rencana amal berikutnya. Dia punya rencana amal berikutnya. Oleh karena itu, jika amal di bulan Ramadan yang dominan adalah puasa, maka rencana amal berikutnya dibuat bentuk yang sama. Sehingga posisi puasa Syawal dengan puasa Ramadan ini seperti puasa sunnah ba'diyah. Seperti puasa sunnah ba'diyah. Dan kita kenal dalam sholat ada qobliyah, ada ba'diyah. Maka dalam puasa juga seperti itu. Ada puasa sunnah ba'diyah, yaitu puasa Syawal, yang dia dilakukan pasca puasa Ramadan. Maka menghasilkan keutamaan pahala seperti puasa 1 tahun berlaku karena Syawal merupakan bulan terdekat pasca Ramadan, sehingga puasa di bulan itu statusnya sebagaimana puasa sunnah ba'diyah untuk puasa wajib Ramadan. Baik, kita lanjutkan. Dan disebutkan dalam hadis dari Thauban, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Siyamu Ramadan bi asyri asyur. Puasa Ramadan itu senilai dengan 10 bulan. Wa siyamu sittati ayyamin bi syahrain. Sedangkan puasa 6 hari di bulan Syawal itu seperti 2 bulan. Fadzalika siyamu sanatin, maka itulah puasa 1 tahun. Kharrajahu Imam Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, wa hadza lafdhuhu, dan ini lafaz dari An-Nasa'i, juga Ibnu Hibban dalam sahihnya, disahihkan oleh Abu Hatim Ar-Razi. Dan Imam Ahmad pernah menyebutkan, laisa fi ahaditsil bab as-sahhu minhu wa tawaqqafa fihi fi riwayatin ukhra. Kata Imam Ahmad, hadis yang sahih dalam masalah ini hanyalah hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari, yaitu hadis utama ini.
Man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahri. Siapa yang puasa Ramadan lalu diiringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa setahun. Ini kata Imam Ahmad, hanya ini yang sahih. Sedangkan hadis-hadis yang lain, kata beliau, dianggap hadis yang bermasalah. Termasuk salah satunya adalah hadis tadi ya, yang menyebutkan tentang hadis dari Thauban yang menyebutkan tentang hikmah kenapa bulan Syawal itu ketika puasa 6 hari di bulan Syawal bernilai seperti puasa setahun. Selanjutnya, keberadaan puasa Syawal adalah ibadah pasca ibadah. Puasa Syawal adalah ibadah pasca ibadah. Setelah seseorang penuh berpuasa di bulan Ramadan, dia lanjut dengan puasa Syawal. Sehingga bentuknya adalah ibadah pasca ibadah. Al-Hafidz Ibnu Rajab menyebutkan, mengulang puasa setelah Ramadan fawaidu adidatun, ada banyak manfaat. Di antaranya adalah bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan yustakmalu biha ajru siyamid dahri kullihi kama sabaq. Ini akan menyempurnakan pahala puasa setahun semuanya, kama sabaqa, sebagaimana hadis yang telah lewat. Yang kedua, bahwa puasa Syawal dan puasa Sya'ban itu ibarat seperti salat rawatib, salat sunnah rawatib. Ada qabliyah dan ada ba'diyah. Fayakmulu bidzalika ma hasala fil fardi min khalalin wa naqsin. Sehingga dengan amal sunnah itu akan menyempurnakan kekurangan yang terjadi pada amal wajib. Fa innal fara'idha tukmalu bin nawafil, karena amal wajib itu disempurnakan dengan amal sunnah besok di hari kiamat. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min wujuhin muta'addidah, dengan aneka redaksi yang beragam. Wa aktsarun nas fi siyamihi lil fardi, dan banyak orang ketika dia melakukan puasa wajib naqsun wa khalal, ada kekurangan dan ada yang enggak beres dari puasanya. Fayahtaju ila ma yajburuhu wa yukmiluhu minal a'mal, sehingga dia butuh sesuatu yang bisa menutupi kekurangan dari amalnya. Ini alasan yang kedua. Jadi dengan puasa Syawal, maka fungsi puasa itu akan nutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada puasa yang wajib. Yang ketiga, anna mu'awadatas siyami ba'da siyami Ramadan alamatun ala qabuli shaumi Ramadan. Melakukan puasa setelah puasa Ramadan merupakan salah satu di antara indikator diterimanya puasa Ramadan. Fa innallaha idza taqabbala amal 'abdin, karena ketika Allah Ta'ala menerima amal seorang hamba, waffaqahu li'amalin salihin ba'da, Allah berikan taufik kepadanya untuk melakukan amal soleh setelahnya. Kama qala ba'duhum, sebagaimana sebagian di antara ulama mengatakan, thawabul hasanati al-hasanatu ba'daha, pahala dari amal baik yang diterima adalah kebaikan setelahnya. Sehingga ketika seseorang melakukan amal soleh dan amal soleh itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pahalanya adalah kebaikan setelahnya. Faman amila hasanatan thumma atba'aha bisayyi'atin, karena itu siapa yang melakukan amal soleh lalu setelah itu diiringi dengan amal buruk, kana dzalika alamata raddil hasanati wa adami qabuliha, bisa jadi itu merupakan penanda amal solehnya ditolak dan tidak diterima. Selanjutnya, bahwa puasa Ramadan itu menghasilkan ampunan ma taqaddama min dunub, untuk dosa-dosa yang telah dikerjakan. Kama sabaqa dzikruhu, sebagaimana yang pernah disinggung, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan ihtisab, maka dosa-dosanya akan diampuni. Dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan, yuwaffawna ujurahum fi yaumil fitri, akan dipenuhi ganjarannya
fi yaumil fitri, ketika Idul Fitri. Karena dia sudah menyelesaikan puasa 1 bulan. Sehingga saat Idul Fitri diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yaumul jawais, dan Idul Fitri merupakan perayaan hari libur. Fayakunu muawadatus siyami ba'dal fitri, sehingga berpuasa setelah Ramadan berlalu adalah bentuk syukur terhadap nikmat tersebut. Fala ni'mata a'zamu min maghfiratidz dzunub, dan tidak ada nikmat yang lebih besar melebihi nikmat diampuninya dosa. Ya. Sehingga puasa Syawal adalah bagian dari bentuk rasa syukur kepada Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kita dan kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sepanjang Ramadan. Maka kita mensyukuri nikmat itu dengan melaksanakan ibadah pasca bulan Syawal atau setelah bulan Ramadan. Salah satu di antara dalil akan hal ini, bahwa ketika orang itu beribadah, lalu dia bisa merasakan lezatnya ibadah sehingga menimbulkan rasa syukur pada dirinya. Ini seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu hatta tatawarrama qadamah. Nabi SAW melakukan qiyamul lail sampai kedua kakinya itu bengkak. Fayuqalu lahu, maka ada yang bertanya kepada beliau, ataf'alu dzalika wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kenapa Anda lakukan seperti ini? Sampai kakinya bengkak karena saking lamanya melakukan qiyamul lail. Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda. Fayaqulu, kemudian Nabi SAW ini menjawab, afala akunu abdan syakura. Bukankah saya berhak untuk menjadi hamba yang bersyukur? Sehingga beliau qiyamul lail dalam waktu yang lama sampai kakinya bengkak, itu sebagai bentuk rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah taala perintahkan kepada para hambanya untuk mensyukuri nikmatnya dengan puasa Ramadan, biidhari dzikrihi wa ghairi dzalika min anwa'i syukrihi, dengan memperbanyak berzikir kepada Allah dan aneka bentuk rasa syukur kepadanya. Faqala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian menyelesaikan hitungan bulan Syawal, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian mengagungkan Allah atas petunjuk yang Allah berikan kepada kalian. Wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Sehingga bagian dari syukur hamba kepada Rabb-nya atas taufik puasa Ramadan dan pertolongan Allah serta ampunan untuk dosa-dosanya adalah dia berpuasa di bulan Syawal, syukran aqiba dzalika, sebab karena rasa syukur setelah dia mendapatkan banyak sekali taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kana ba'dus salaf, sebagian ulama salaf mengatakan, idza wuffiqa li qiyami lailatin minal layali, apabila beliau dimudahkan untuk melakukan qiyamul lail, asbaha fi nahariha sha'iman, maka siang harinya beliau berpuasa. Kenapa? Wa yaj'alu siyamahu syukran lit-taufiqi lil qiyam. Beliau jadikan puasanya itu sebagai bentuk rasa syukur terhadap taufik Allah Subhanahu wa taala, karena dia dimudahkan untuk tahajud. Masya Allah. Jadi tahajud, dimudahkan untuk tahajud, itu anugerah. Maka ulama ini ketika beliau dimudahkan untuk tahajud, dan itu anugerah dari Allah, beliau menyadari ini anugerah dari Allah, maka besoknya paginya dipakai untuk berpuasa. Syukran lillah, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana Wuhaib ibnul Warad, Wuhaib ibnul Warad pernah ditanya an thawabi syai'in min a'mal kat tawafi wa nahwihi, mengenai pahala amal-amal seperti amal tawaf dan yang lainnya. Fayaqulu, maka Wuhaib ibnul Warad mengatakan,
La tas'alu an thawabi. Kau enggak perlu tanya mengenai pahalanya. Walakin salu, tapi ya, bertanyalah, mal ladzi yanbaghi 'ala man wuffiqa li hadzal amal min asy-syukri lit-taufiq wal i'anah 'alaihi. Apa yang menjadi kewajiban bagi seseorang yang diberi taufik untuk beramal, yaitu mensyukuri taufik tersebut, wal i'anati 'alaihi, dan berusaha untuk menjaga amal itu. Sehingga bentuk rasa syukur ketika seorang muslim selesai beramal adalah melakukan amal setelahnya. Diniatkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk bisa melaksanakan amal yang wajib. Sehingga semua nikmat yang diberikan kepada hamba dari Allah fi dinin au dunya, baik nikmat dalam masalah agama maupun dalam urusan dunia, butuh untuk disyukuri. Dan taufik termasuk di antara nikmat yang lain yang butuh untuk syukur yang kedua. Tsumma taufiqu lisyukri tsani nikmatun ukhra. Dan taufik untuk mensyukuri nikmat yang kedua itu juga nikmat yang baru. Tahtaju ila syukrin akhar, yang butuh untuk diberikan rasa syukur yang lain. Wa hakadza abada, dan demikian seterusnya. Sehingga begini, ada orang melakukan ibadah, kemudian selesai, lalu dia mensyukuri ibadah itu. Padahal ibadah ini bisa dia lakukan karena taufik dari Allah. Maka dengan keberadaan taufik itu dia bersyukur. Lalu setelah dia bersyukur, dia menyadari di situ ada nikmat, yaitu nikmat syukur. Ya. Nikmat syukur. Maka nikmat syukur itu butuh syukur. Nikmat syukur butuh rasa syukur. Sudah? Kemudian di sini melakukan amalan tertentu, nanti ini juga butuh rasa syukur. Maka tidak ada putusnya. Sehingga dikatakan di sini wa hakadza abada, dan seperti itu seterusnya. Maka betapa kerdilnya kita dalam melakukan amal, sehingga tidak layak kita untuk ujub. Sebab ketika kita beramal, hakikatnya itu murni pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini ada banyak sekali keterangan yang isinya pujian dan motivasi untuk berpuasa di bulan Syawal sebagai puasa ba'diyah yang kita laksanakan sepanjang bulan Ramadan. Dan seorang mukmin tidak akan berhenti untuk beramal hatta ya'tiyahu ajal, sampai datang kepadanya ajalnya. Kata Hasan Al-Basri, innallaha lam yaj'al li 'amalil mu'min ajalan dunal maut. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan adanya batas akhir untuk amal seorang mukmin selain kematian. Tsumma qara'a, kemudian beliau membaca firman Allah taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Dan selanjutnya penulis membahas tentang masalah qiyamul lail. Lalu beliau membahas tentang inqadat al-ashhur ats-tsalatsa al-kiram. Ketika 3 bulan tadi sudah berlalu, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Nah. Wallahu ta'ala alam. Jadi prinsipnya berkaitan dengan puasa di bulan Syawal, Al-Hafidz Ibnu Rajab banyak memberikan motivasi agar seorang muslim melakukannya. Dan di antara motivasinya adalah bahwasanya orang yang berpuasa di bulan Syawal itu masuk dalam kategori orang yang amalnya punya indikasi kuat diterima. Sebab dengan puasa di bulan Syawal berarti dia melakukan kebaikan pasca amal kebaikan.
dan melakukan amal soleh pasca amal soleh. Ini termasuk di antara melaksanakan amal soleh setelah amal soleh, termasuk di antara yang diperintahkan dalam Islam agar seseorang tetap istiqomah. Wallahu alam. Selanjutnya kita beralih ke majlis ats-tsani, masalah yang kedua, yaitu tentang masalah haji. Fi dzikril haji wa fadlihi wal hathi alaih. Berbicara tentang seperti apa itu haji, keutamaan haji dan motivasi untuk berhaji. Disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul a'mali imanun billah." Amal yang paling afdal adalah beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tsumma jihadun fi sabilillah, kemudian jihad fi sabilillah. Tsumma hajjun mabrur, kemudian haji yang mabrur. Kemudian di sini ada penjelasan 3 amal di atas, ya. 3 amal di atas, yaitu imanun billahi wa rasuli, kemudian jihad di jalan Allah serta haji mabrur. Tarji'u fil haqiqati ila amalain. Hakikatnya kembali kepada 2 amal. Yang pertama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu keyakinan yang mantap kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasulnya, dan hari akhir. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Nabi SAW tentang iman dalam hadis Jibril. Dan Allah Ta'ala menyebutkan iman bihadil usul, dengan prinsip-prinsip di atas, fi mawadhi'a katsiratin min kitabihi, dalam banyak tempat di kitabnya. Seperti bagian awal dari tafsir surat Al-Baqarah, bagian tengah dan akhir. Wallahu alam. Baik. Amalan yang kedua adalah jihad fisabilillah. Dan jenis yang kedua ini diisyaratkan, yaitu summa jihadun fisabilillah. Kemudian amal yang paling afdal berikutnya adalah jihad fisabilillah. Wallahu alam. Baik. Kemudian di sini beliau panjang lebar membahas tentang masalah jihad yang mungkin kita tidak mendesak untuk memahaminya, karena kita tidak ada bentuk jihad qital sebagaimana yang terjadi di masa silam. Selanjutnya kita akan beralih ke pembahasan berikutnya. Di antara bentuk mujahadatun nafsi, berjuang melawan diri sendiri, adalah berjuang untuk taat kepada Allah. Ammaratu buyutihi, dengan memakmurkan rumah Allah. Dengan cara apa? Melakukan zikir dan ketaatan. Allah Ta'ala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah." Orang yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang yang beriman. Man amana billahi wal yaumil akhir, hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan dia tidak punya rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Maka kita bisa lihat di sini pujian yang diberikan oleh Allah kepada orang yang memakmurkan masjid. Kemudian Allah juga berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa wa yuzkara fiha ismuhu, di rumah-rumah Allah, yaitu di masjid, di mana Allah mengizinkan untuk diangkat suaranya, diangkat namanya. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asar, dan dia harus bertasbih setiap sore maupun setiap pagi maupun sore, dengan melakukan zikir pagi petang. Maka dalam 2 ayat yang tadi kita baca, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berkaitan dengan bentuk mujahadatun nafsi, memaksa diri sendiri untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, baik dengan berzikir, dengan ketaatan, maupun dengan majelis ilmu dan yang lainnya.
Selanjutnya, wa qad dzakarallahu ta'ala hadzal baita, Ka'bah ini telah disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya bi'a'zami dzikrin wa afhafi ta'dzimin wa thana'in, dengan bentuk pujian yang besar. Allah Ta'ala berfirman, wa ij'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Allah Subhanahu wa taala memuji Baitullah di sini dengan pujian yang tinggi. Sebab Allah perintahkan Baitullah untuk dibersihkan karena mau digunakan oleh orang yang tawaf, orang yang ruku', dan orang yang sedang i'tikaf, orang yang salat dan sedang i'tikaf. Dan itu pujian yang diberikan oleh Allah kepada Al-Bait. Kemudian pujian yang lain adalah bahwasanya rumah pertama yang diletakkan untuk manusia adalah rumah di kota Mekah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Yaitu rumah yang ada di Mekah yang diberkahi, wa hudal lil alamin, sebagai petunjuk bagi seluruh alam, dan yang dimaksud adalah Ka'bah. Dan masih banyak yang lainnya yang menyebutkan tentang keutamaan Masjidil Haram. Kemudian disebutkan dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Naral jihada afdal amali, afala nujahidu?" Kami melihat jihad adalah amal yang paling afdal. Lalu bagaimana cara kami untuk berjihad? Qala walakin afdal jihad hajjun mabrur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jihad yang paling afdal adalah haji yang mabrur. Maka ketika haji dan umrah termasuk bagian dari jihad, li'annahu yujhadul mal wan nafsa wal badan. Karena orang ketika haji, dia harus mengeluarkan harta, mengeluarkan jiwa dan badannya. Sebagaimana kata Abu Sya'tha, nazartu fi a'malil bir. Aku melihat ada aneka amal, ya, albir di daratan atau amal kebaikan. Fa idzas salatu tujhidul badan dunal mal. Salat itu tujhidul badan, membuat badan manusia itu beraktivitas dengan sungguh-sungguh. Dunal mal, tanpa harus mengeluarkan harta. Wasiyamu kadzalik, puasa juga seperti itu. Wal hajju yujhiduhuma. Sedangkan haji itu menyebabkan fisik dan uang itu dua-duanya berjihad. Fara'aituhu afdal, maka saya melihat haji ini lebih afdal. Ini perkataan Abu Sya'tha. Jadi beliau menyampaikan, orang yang melakukan salat maka fisiknya berjihad. Orang yang melakukan puasa juga sama. Ketika seseorang melaksanakan ibadah berupa apa misalnya zakat dan seterusnya, yang keluar hanya hartanya. Tapi ketika haji keluar dua-duanya, baik hartanya maupun badannya. Sehingga sholat memaksa orang untuk berjuang dengan badannya. Puasa juga demikian. Dan haji dua-duanya, baik badannya maupun dana yang harus dia keluarkan dalam rangka melaksanakan haji. Wallahu a'lam. Nah, di sini beliau sudah mulai membahas tentang masalah haji. Beliau sebutkan keutamaan haji karena sekali lagi Syawal adalah bulan haji yang pertama. Kemudian kita akan lompati bagian ini. Lalu kita akan membahas tentang amalan apa yang bisa menggantikan haji bagi orang yang tidak mampu melaksanakannya.
Ada di halaman 320. Masya Allah. Baik. Di halaman 320 penulis menyebutkan tentang fima yakum maqamal haji wal umrah indal ajzi anhuma. Amalan yang bisa menggantikan haji dan umrah ketika orang tidak mampu melaksanakannya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, datang orang fakir menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu mereka mengatakan, "Dhahaba ahlud dusur minal amwali bid darajatil ula wan na'imil muqim." Orang-orang yang kaya harta, mereka telah memborong derajat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi dengan hartanya. Mereka bisa sholat sebagaimana kami orang miskin ini sholat, mereka bisa puasa sebagaimana kami orang miskin puasa. Tapi mereka punya kelebihan harta, yahujjuna biha, yang mereka bisa gunakan untuk berhaji, berumrah, berjihad, dan bersedekah. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW memberikan saran. Ala uhaddithukum bima in akhadtum bihi lahiktum man sabaqakum. Maukah kutunjukkan kepada kalian, apabila kalian bisa melakukan hal ini, maka kalian bisa mengejar orang yang telah mendahului kalian. Walam yudrikkum ahadun ba'dakum, dan siapapun setelah kalian tidak akan bisa mengejar kalian. Kemudian ditunjukkan oleh Nabi SAW, yaitu bertasbih, bertahmid, dan bertakbir setiap selesai sholat thalathan wa thalathin, selama masing-masing 33 kali. Baik, sehingga di sini kita bisa lihat ya, pada waktu sahabat-sahabat yang miskin itu datang kepada Nabi SAW, mereka mengeluhkan kalau mereka tidak bisa beramal sebagaimana orang kaya. Maka Nabi SAW memberikan amal penggantinya, yaitu bertasbih, bertahmid, bertakbir khalfa kulli salatin, setiap selesai salat, thalathan wa thalathin, ya, masing-masing 3 kali. Masing-masing 33 kali. Al-malu liman ista'ana bihi ala ta'atillah wa anfaqahu fi sabil khairat al-muqarribah ilallah ta'ala sababun musilun ilallah. Harta yang digunakan oleh seseorang untuk semakin taat kepada Allah, sehingga dia keluarkan di jalan al-khairat, kebaikan yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala, merupakan sebab yang bisa mengantarkan kepada Allah. Wa huwa liman anfaqahu fi ma'asillah azza wa jalla wasta'ana bihi ala nairi agradihi al-muharrimah aw ishtaghala bihi an ta'atillah sababun qati'un anillah. Sebaliknya, harta yang dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah dan dia gunakan untuk membantu agar bisa mendapatkan apa yang dia inginkan padahal itu haram, ya, sababun qati'un anillah, ini merupakan sebab yang bisa memutus dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani, Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, ad-dunya hijabun anillah. Dunia itu merupakan hijab sehingga seseorang lupa kepada Allah. Li'a'daihi, bagi para musuh-musuhnya, musuh-musuh Allah. Wa matiyatun musilatun ilaihi li auliyaihi, dan pemberian yang bisa mengantarkan kepada walinya adalah fasubhana man ja'ala syai'an wahidan sababan lil ittisal bihi wal inqita'i anhu. Maka Maha Suci Zat yang telah menjadikan syai'an wahidan, sesuatu yang satu, sebagai sebab untuk nyambung, wal inqita'u anhu, dan juga sebab untuk mutus. Jadi maksud beliau begini ya. Jadi keberadaan dunia yang Allah ciptakan itu berfungsi ganda.
bisa berfungsi sebagai penyebab orang itu lupa kepada Allah. Sehingga dunia dalam hal ini menjadi hijab antara hamba dengan Allah. Dan sebaliknya bisa berfungsi mengantarkan pemiliknya untuk semakin dekat dengan Allah. Sehingga dunia dalam hal ini menjadi pendukung dia untuk melakukan ketaatan. Itulah karakter dunia sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani. Wallahu ta'ala alam. Dan di sini beliau menyebutkan tentang beberapa keterangan dari ayat berkaitan dengan keutamaan untuk berinfak dan seterusnya. Sehingga penulis lebih jauh membahas tentang masalah infak untuk melakukan ketaatan. Sehingga tadi disebutkan begini. Berkaitan dengan amal yang paling afdal. Berkaitan dengan amal yang paling afdal. Ada salat, ada puasa, ya, dan ada haji. Atau di sini mungkin lebih tepatnya zakat. Untuk amal salat dan amal puasa ini modal fisik. Yang penting pokoknya fisik kuat, insya Allah dia bisa melakukannya. Amal zakat ini modal harta. Dan amal haji modal keduanya. Baik fisik maupun harta. Dah? Lalu dalam urusan ketika orang tidak bisa berhaji, maka Nabi SAW mengajarkan haji tidak mampu. Maka ketika dia tidak mampu haji, di situ ada amal pengganti. Dan amal pengganti ini bentuknya adalah zikir. Ya, bentuknya adalah zikir sebagai bentuk amal pengganti dari ibadah haji. Wallahu ta'ala alam. Dan tentu saja yang dimaksud adalah zikir dengan tata cara tertentu, sebagaimana yang tadi diajarkan oleh Nabi SAW. Seperti yang beliau ajarkan kepada orang fakir miskin, itu membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali. Ya. Wallahu ta'ala alam. Dan di sini penulis menyebutkan tentang keutamaan untuk memperbanyak sedekah. Keutamaan untuk memperbanyak sedekah karena itu bagian dari bentuk jihad terhadap masalah harta. Dalam Sahih Al-Hakim dari Ibnu Zubair radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Abu Quhafah. Abu Quhafah yaitu bapaknya Abu Bakar pernah mengatakan kepada Abu Bakar, araka tu'tiku riqaban di'afan. Aku melihat kamu telah membebaskan riqaban di'af. Falau annaka in fa'alta a'taqta rijalan jalidan yamna'unaka wa yakumuna duna dhalika. Kalau kamu ingin, ya, kau bisa bebaskan rijalan, orang-orang yang kuat, yamna'unaka wa yakumuna dunaka, yang dia nanti bisa menjadi penghalau kamu di depanmu. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar mengatakan, wahai ayahku, inni innama uridu ma urid. Aku punya keinginan sesuatu. Qala wa innama nazalat hadhil ayah fihi. Ayat ini turun berkaitan dengan Abu Bakar. Fa amma man a'ta wattaqa. Siapa yang memberi dan dia bertakwa. Sampai akhir dari surat Al-Lail. Wallahu alam. Sehingga dalam hal ini beliau memberikan motivasi untuk banyak menderma sebagai bagian dari amal yang dilakukan oleh seorang muslim
pasca Ramadan yang itu dilestarikan di bulan Syawal. Sebab itu adalah jihad dalam bentuk harta. Sehingga imbangi jihad untuk mengejar haji yang itu gabungan. Haji itu adalah gabungan antara modal dan harta. Ya. Maka untuk modal berupa materi bentuknya adalah di sini fisik ya. Dengan modal fisik dan harta. Untuk fisik ini digantikan dengan amal pengganti yaitu zikir, sedangkan harta digantikan dengan infak. Ya, makanya beliau memberikan keutamaan dua ini. Untuk fisiknya kau gantikan dengan zikir, sedangkan untuk hartanya kau gunakan dengan infak. Wallahu a'lam. Wa ra'sul munfiqina amwalahum fi sabilillah min hadhil ummah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pemimpin orang yang rajin berinfak dengan harta mereka di jalan Allah min hadhil ummah dari kalangan umat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa fihi nazalat hadhil ayah wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka. Dan berkaitan dengan Abu Bakar turun ayat Allah alladzi yu'ti malahu yatazakka. Dialah orang yang menyerahkan hartanya untuk mensucikan dirinya, yaitu bayar zakat. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sehingga di sini kita bisa lihat kesimpulan yang mau diarahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab bahwa ketika haji itu terdiri dari modal fisik dan harta, ya, maka untuk amal fisik digantikan dengan banyak berzikir dan untuk amal harta digantikan dengan banyak berinfak. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga cukup jelas untuk dipahami. Dan di sini penulis tidak membahas amalan-amalan apalagi yang disyariatkan untuk dilakukan di bulan Syawal. Selain bentuknya adalah amal puasa di bulan Syawal. Beliau tidak bahas tentang nikah di bulan Syawal dan seterusnya. Karena itu sifatnya adalah urf yang terjadi di masyarakat. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada? Sebentar. Di kolom chat ada? Ada pertanyaan dari pemirsa ini, Ustaz. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Apakah niat puasa Syawal juga bisa diniatkan setelah ba'da subuh karena bangun kesiangan? Kalau dia sudah punya keinginan untuk puasa di malam hari, kemudian dia kesiangan sehingga nggak sahur, maka keinginan puasa dia sebelum subuh itu sudah terhitung sebagai niat, meskipun dia nggak sahur. Sehingga bedakan dua kasus ini ya. Pertama, orang yang malamnya belum punya keinginan puasa, lalu sampai masuk subuh, dia tidak ada niat untuk berpuasa. Baru setelah subuh dia punya niat untuk puasa. Maka berarti dia niat di siang hari. Sudah? Yang kedua, orang yang dia tidak punya niat atau sudah punya niat untuk berpuasa. Malam harinya dia punya niat. Kemudian mungkin dia sudah pasang alarm untuk sahur dan seterusnya. Tapi dia kebablasan. Bangun-bangun jam 5. Sehingga dalam kondisi ini dia tidak sahur. Apakah dia sudah punya niat puasa? Jawabannya sudah. Dan kalau dia puasa, puasanya sah sebagai puasa Syawal. Kalau dia puasa, puasanya sah sebagai puasa Syawal. Wallahu alam. Dari pertanyaan ini mana yang lebih dekat? Apakah dia malamnya sudah punya niat ataukah belum? Kalau misalnya dia sama sekali belum punya niat, lalu bangun kesiangan sehingga
setelah adzan subuh dia baru punya niat, sah atau tidak? Wallahu alam, karena puasa Syawal ini masuk dalam kategori puasa sunnah, dan kaidah secara umum untuk puasa sunnah adalah niat itu boleh dilakukan siang hari, maka insya Allah termasuk puasa yang sah. Wallahu alam. Puasa Syawal tidak bisa digabungkan dengan Senin Kemis atau Ayyamul Bid menurut pendapat sebagian ulama, sehingga dia disendirikan. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan boleh menggabungkan puasa Syawal dengan puasa Ayyamul Bid atau puasa Senin Kemis. Sebagaimana boleh menggabungkan Qobliyah dan Ba'diyah dengan sholat sunnah yang lain. Sehingga misalnya, saya selesai sholat duhur, terus setelah itu hadas, lalu saya wudhu, kemudian saya masuk masjid, kemudian saya melakukan ba'diyah duhur. Saat saya melakukan ba'diyah duhur, saya berniat ba'diyah duhur, tahiyatul masjid, dan sholat sunnah ba'diyah wudhu. Maka saya punya 3 amal dalam 1 amal, karena niat saya 3. Wallahu alam, pendapat yang kedua ini yang lebih tepat. Sehingga kalau Anda puasa Syawal lalu dilakukan dengan cara Senin Kemis, Senin puasa, Kemis puasa, Senin puasa, Kemis puasa, sambil berniat untuk puasa Senin Kemis selama 6 hari, insya Allah masuk dalam kategori puasa Syawal yang sah dan dapat pahala bertepatan dengan hari Senin Kemis. Wallahu alam. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ketika anak kembar masih di rumah sakit dan di hari ke-7 akan mengadakan akikah, bagaimana tata cara akikah jika anak masih di rumah sakit? Akikah itu anak tidak harus dihadirkan di rumah atau dihadirkan ketika proses penyembelihan. Sehingga anak di rumah sakit tapi akikahnya di rumah. Sangat mungkin terjadi. Sehingga tidak mempengaruhi mengenai waktu pelaksanaan akikah meskipun anak berada di rumah sakit. Yang penting anak itu sudah lahir dalam kondisi dia selamat, ya. Maka dia diakikahi, bahkan lahir mati pun diakikahi. Karena itu dalam hal ini tetap dilaksanakan akikah, ya. Sebagaimana tata cara akikah pada umumnya, baik anak itu di rumah sakit maupun sudah keluar dari rumah sakit. Wallahu a'lam. Ustaz, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang memakmurkan masjid. Ketika liburan, saya sering melintasi masjid, bahkan majelis kami di sekitar masjid, karena di masjid sholat kami tidak khusyuk dan banyak sekali kegiatan bid'ah. Maka saya memutuskan sholat di majelis saja. Apa yang seharusnya kami lakukan ya Ustadz? Apakah cukup hanya sholat tahiyatul masjid saja? Sering melintasi masjid, bahkan majelis kami, maksudnya majelis itu apa? Tempat beliau tinggal atau tempat beliau singgah. Enggak. Beliau mengatakan ketika liburan saya sering melintasi masjid, bahkan majelis kami di sekitar masjid. Majelis di sekitar masjid itu masih Sepertinya masjid dengan majelisnya itu berbeda tempat. Iya, majelis dengan masjid ini berbeda tempat. Beliau, kalau masjidnya kan ada banyak masalah di situ. Masjid yang ramai dengan aneka kegiatan yang tidak sesuai syariat, sehingga beliau merasa terganggu. Taib. Kalau yang bisa kami sarankan, Anda bisa cari masjid yang lain, sehingga Anda bisa melaksanakan salat wajib di masjid yang lebih sesuai sunnah, yang bisa Anda jangkau, meskipun harus menggunakan kendaraan,
sehingga Anda pindah masjid untuk kasus ini. Wallahu a'lam. Masih ada pertanyaan, Ustaz? Bagaimana memahami makna bertawakal sebenarnya tawakal dan bertawakal semampunya? Bertakwa, Takwa bertakwa dengan sebenarnya dan bertakwa semampunya. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Pada waktu ayat itu turun, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ibnu Abbas atau para ulama menjelaskan bahwa pada waktu ayat itu turun, maka para sahabat mereka sholat malam itu sangat kuat sampai menyebabkan kaki mereka itu bengkak. Karena mereka ingin bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih dengan mewujudkan takwa yang sebenarnya. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, fattaqullaha mastata'tum di surat At-Taghabun. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Sehingga makna bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya dijelaskan dengan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Dan bentuk bertakwa semampunya adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah semampunya. Dan itulah makna dari bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih dengan takwa yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Ada? Tadi coba lihat di kolom chat. Bagaimana memahami tadi sudah ya? Baik, sudah semua. Alhamdulillah. Baik. Kemudian yang di Zoom. Majelis ketika libur. Majelis ketika libur itu maksudnya apa? Tempat kajian. Jika yang dimaksud majelis tempat kajian ketika libur dan posisi Anda adalah seorang wanita yang tidak harus sholat di masjid, maka bisa sholat di majelis maupun sholat di rumah jika masjidnya adalah masjid yang tidak sesuai sunnah. Wallahu a'lam. Nah. Waalaikumsalam warahmatullah. Banyak di antara kita, bukan cuma sebagian, bahkan hampir semua kita, selesai bertaubat lalu dia berdosa lagi, dan bahkan dosa itu berulang berkali-kali. Kemudian dia taubat, dia nangis. Lalu setelah itu besoknya dia ngulangi lagi dosa tersebut. Apalagi ketika akses untuk melakukan dosa itu sangat dominan, sangat besar. Bisa jadi akses untuk melakukan dosa itu ada di tempat yang sangat dekat dengan badan kita. Bahkan kita pegang setiap hari. Ini HP. Kita sudah bertobat dan seterusnya. Tapi HP ini kan kita pegang terus. Padahal sumber dosanya ada di sini. Ada di ini HP. Maka mungkin dia akan mengulang terus. Maka dalam posisi ini bagaimana yang harus dilakukan? Terus bertobat. Dan jangan pernah bosan untuk bertobat. Ada sebuah hadis di mana Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Demi Allah. Hadis riwayat Muslim.
demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau lam tuznibu, kalau kalian tidak pernah melakukan perbuatan dosa, la dhahaballahu bikum, maka Allah Ta'ala akan menghilangkan kalian. Allah akan mewafatkan kalian. Wala ja'a biqaumin, lalu Allah datangkan masyarakat yadhnibun fayastaghfirunallaha fayaghfir lahum, yang mereka berbuat dosa, lalu Allah mengampuni mereka, lalu mereka mohon ampun kepada Allah, kemudian Allah mengampuni mereka. Hadis sahih riwayat Muslim. Juga disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain yang semisal, kalau tadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada juga dari Abu Sa'id Al-Khudri dengan kalimat yang sama. Sehingga yang namanya hamba itu pasti berdosa. Meskipun ini bukan pembenaran untuk berbuat dosa. Tapi ketika seorang muslim itu berdosa, itu bagian dari karakter manusia yang masih melekat pada dirinya. Dan kalau orang itu sama sekali tidak berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hilangkan. Lalu Allah gantikan dengan kaum yang dia berdosa, kemudian dia bertobat. Berdosa lagi, kemudian dia bertobat. Jangan pernah bosan untuk bertobat kepada Allah. Terus lanjutkan untuk bertobat kepadanya. Meskipun dalam posisi kita terus mengulang dosa. Wallahu a'lam. Baik, cukup. Mungkin demikian yang bisa kita bahas. Jadi intinya, kesimpulannya berkaitan dengan masalah amalan di bulan Syawal itu tidak seramai dengan bulan yang lain. Dan di situ penulis menyebutkan tentang masalah puasa 6 hari di bulan Syawal berikut fungsinya. Kemudian yang kedua adalah motivasi untuk haji. Dan yang ketiga adalah amalan yang bisa menggantikan haji bagi mereka yang tidak mampu untuk melaksanakannya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.